Om Swastiastu. Halo teman-teman semua, pada video kali ini kami selaku kelompok 9 akan membahas mengenai sistem informasi manufaktur. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nimade Yeni Dwi Damayanti dengan NIM 4232. Nah, untuk materi yang pertama, saya akan membahas mengenai komputer sebagai bagian dari sistem fisik. Jadi, manajemen manufaktur itu menggunakan komputer sebagai suatu elemen dalam sistem produksi fisik, yang dimana hal ini menggunakan 3 cara, diantaranya yang pertama itu ada computer aided design. Teknologi ini digunakan dalam sistem informasi manufaktur untuk membantu desain dan juga pengembangan produk secara digital. Dengan menggunakan computer aided design ini, proses desain dapat dilakukan dengan lebih efisien guna membantu desainer dalam membuat model yang lebih akurat dan juga detail. Lalu yang kedua ada computer aided manufacturing. Jadi, teknologi yang satu ini memanfaatkan perangkat lunak komputer untuk mengendalikan mesin dan juga peralatan manufaktur, serta mengoptimalkan proses produksi dengan meningkatkan efisiensi dan juga kualitas produk. Lalu yang ketiga ada robotik. Jadi, penerapan teknologi robot dalam proses produksi ini mampu meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas. Selain itu, robotik juga bisa diintegrasikan dengan sistem informasi untuk memperoleh informasi tentang status produksi dan juga performa robot secara real-time. Lalu materi yang kedua ada komputer sebagai bagian dari sistem informasi. Nah, jadi ada beberapa pendekatan dalam pengelolaan proses manufaktur guna mengoperasikan sistem produk fisik, diantaranya yang pertama itu ada reorder point. Reorder point itu merupakan titik stop minimum yang harus dicapai sebelum perlu memesan ulang suatu bahan atau produk. Reorder point ini dihitung berdasarkan tingkat permintaan dan juga waktu pengiriman bahan baku atau produk. Yang kedua ada material requirements planning. MRP mengidentifikasikan material yang akan diperlukan seperti jumlah dan tanggal diperlukannya guna memastikan ketersediaan komponen yang cukup untuk dibutuhkan. Lalu yang ketiga itu ada manufacturing research planning. Jadi pada pendekatan ini MRP mengoptimalkan penggunaan sumber daya produksi serta mengelola jadwal produksi agar lebih efektif. Lalu yang keempat ada pendekatan just in time. Jadi pada pendekatan ini mampu meminimalkan inventarisasi dengan memproduksi produk hanya saat dibutuhkan guna mengurangi biaya persediaan serta meningkatkan efisiensi produksi. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya yaitu model sistem informasi manufaktur. Model sistem informasi manufaktur meliputi 2 aspek yaitu subsistem input dan juga subsistem output. Untuk yang pertama, subsistem input. Subsistem ini mencakup input data internal dan eksternal yang menjadi pendukung dalam proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna. Subsistem input juga terdiri dari sistem informasi akuntansi, subsistem industrial engineering, subsistem intelijen manufaktur. Untuk sistem informasi akuntansi yang khusus dirancang untuk memfasilitasi pengolahan data dengan menggunakan teknologi informasi. Untuk yang selanjutnya, subsistem industrial engineering merupakan analisis sistem yang terlatih khusus untuk mempelajari operasi manufaktur dengan membuat saran-saran perbaikan. Industrial engineering mengkhususkan diri dalam rancangan dan operasi sistem fisik tetapi juga memahami sistem konseptual. Dan bagian penting dari kerja IE melibatkan pengaturan standar produksi yang dilakukan dengan mempelajari proses produksi untuk menentukan berapa lama waktu yang harus dihabiskan. Untuk yang terakhir ada subsistem intelijen manufaktur. Subsistem ini atau subsistem intelijen manufaktur membuat manajemen manufaktur tetap mengetahui perkembangan terakhir mengenai sumber-sumber pekerjaan seperti material dan mesin. Contohnya seperti informasi pekerja dan informasi pemasok. Untuk yang kedua ada sistem informasi output. Subsistem ini bersangkutan dengan segala proses yang terjadi di setiap divisi kerja untuk menelusuri arus kerja dari langkah satu ke langkah berikutnya.
Subsistem output juga meliputi beberapa subsistem lain seperti subsistem produksi yang mengelola proses produksi harian, subsistem persediaan yang bertanggung jawab atas persediaan bahan baku dan barang dalam proses, subsistem kualitas yang berfokus pada pengolahan dan peningkatan kualitas, dan yang terakhir serta subsistem yang terakhir yaitu subsistem biaya yang mencakup beberapa program yang menyiapkan laporan periodik maupun khusus. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu penggunaan sistem informasi manufaktur oleh manajer. Sistem informasi manufaktur mulai digunakan dalam penciptaan maupun dalam operasi sistem produksi fisik. Penggunaan sistem informasi manufaktur pada perusahaan terdiri dari eksekutif perusahaan yang menjadi pihak penerima informasi dari subsistem output terkait operasi perusahaan. Lalu ada manajer bagian manufaktur yang menerapkan sistem informasi untuk keberlangsungan proses produksi, serta manajer bagian lain yang memiliki perhatian khusus dalam menentukan investasi persediaan dan subsistem produksi. Baik, adapun kesimpulan dari materi kami yaitu terkait dengan materi kami, yakni mengenai sistem informasi manufaktur, dapat disimpulkan bahwa manajemen manufaktur menggunakan komputer sebagai suatu elemen dalam sistem produksi fisik, yang dimana hal ini menggunakan 3 cara, yakni computer aided design, computer aided manufacturing, dan robotik. Ada beberapa pendekatan dalam pengelolaan proses manufaktur, di antaranya reorder point, material requirements planning, manufacturing resource planning, serta pendekatan just in time. Selain itu, subsistem input dan output menjadi bagian dari model sistem informasi manufaktur. Dan juga, informasi manufaktur digunakan oleh eksekutif perusahaan, manajer bagian manufaktur, serta manajer bagian lain dalam sistem informasi manufaktur. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami terkait sistem informasi manufaktur. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.